Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Pawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab IP address dan subnetting. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat alamat. Jadi antar device jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan IP address. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, gak mungkin minus ataupun lebih dari 255. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya pada internet protokol, di antaranya seperti prefix, subnet mask, subnetting, IP network, dan IP broadcast. Untuk penulisan IP address yang benar, perlu disertakan prefix ataupun subnet mask. Prefix biasa digunakan saat pengkonfigurasian mikrotik, adapun Cisco biasa menggunakan subnet mask. Nah, prefix itu apa sih? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi misal /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Dalam hal ini, prefix /24 itu jumlah IP address yang dapat digunakan adalah sebanyak 256. Nah, untuk mengetahui prefix berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi? Kalau misalnya menggunakan /24 itu akan kebanyakan, karena /24 itu jumlah IP yang tersedia dan bisa digunakan adalah 256. Sedangkan pada topologi ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Tentu saja tidak efektif dan nanti ada sisa 250 IP. Jawaban revisi yang bisa kita simpulkan ialah bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer tersebut ialah /29, karena untuk /29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Nah, subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix, melainkan ada istilah lain yang perlu kita temukan dengan tata cara penghitungan subnetting, seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Jadi, kesimpulannya, pada proses subnetting, kita nantinya akan belajar terkait bagaimana cara mendapatkan prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai IP address private dan IP address public. Sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP public dan juga IP private. Karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Kita akan fokus pada IP port terlebih dahulu, di mana pada IP jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kalian terkoneksi ke internet. Adapun IP private itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal.
Ciri utama dari IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Perlu diketahui, jikalau kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP private, di mana IP private sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP private. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan range, maka termasuk IP public. Ada 3 kelas alamat IP pribadi yang umum digunakan dalam jaringan lokal. Yang pertama yaitu kelas A, di mana range-nya dimulai dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Kemudian yang kedua yaitu kelas B, yang dimana range-nya dimulai dari 172.16.0.0 hingga 171.31.255.255. Kemudian yang ketiga yaitu kelas C, di mana range-nya dimulai dari 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Networking Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke alamat IP publik yang digunakan di internet. Ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, yang membantu menghemat alamat IP publik yang terbatas dan memperkuat keamanan jaringan. Topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung switch, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router terhubung ke ISP, dan setelah itu baru kita bisa internetan dan kumpulan device tersebut bisa saling komunikasi antara satu dengan lainnya. Jadi hanya yang berada pada dalam jaringan lokal yang dapat berkomunikasi. Di luar network tersebut maka tidak bisa diakses IP private-nya. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Ada 2 versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6. Alamat IP berfungsi untuk identifikasi dan pemetaan lokasi perangkat di jaringan. Penulisan dan penggunaan IP address ada aturan ataupun ketentuan yang perlu dilakukan. Ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah pembagian kelas. IP address itu berdasarkan nilai oktet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari kelas A sampai kelas E. Apabila Anda berkeinginan untuk menghubungkan antar perangkat, maka bisa menggunakan berdasarkan kelas ini, tapi tidak semua kelas bisa digunakan. Misalnya kelas D sampai E biasa digunakan untuk penelitian dan eksperimen seperti kasus multicast, dan tak bisa digunakan untuk umum default network. IP 0 tidak bisa digunakan untuk default network, begitu pula IP 127 juga tidak bisa karena merupakan IP loopback. Di luar itu maka bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat, akan tetapi masih ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Untuk membangun jaringan lokal maka kita bisa menggunakan IP private, dan tidak semua angka bisa digunakan pada setiap kelasnya. Ada ketentuan range yang diperlukan. Selain range yang ditentukan, maka itu termasuk cakupan IP publik. Lalu di dalam internet atau jaringan global itu terdapat banyak perangkat yang menggunakan IP publik seperti server Google dan lain sebagainya, yang dimana jikalau sudah banyak perangkat yang menggunakan IP publik, maka itu semua bisa saling komunikasi.
Salah satu fungsi klasifikasi IP address menjadi public dan private adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dari jumlah IP address yang tersedia. Nah, selain IP address, port itu dibagi menjadi IP private dan public, dibagi pula lah menjadi classful addressing. Contoh manfaat penggunaan implementasi classful dan classless ialah seperti misal Anda memiliki network untuk 200 host dengan penggunaan IP 10.0.0.0/8, tentu ini tidak efektif karena jika dilihat bahwa untuk /8 itu jumlah IP yang tersedia sangat banyak, yaitu 16 juta, padahal yang diminta hanya 200 host, baik dari segi manajemen network dan segi keamanan. Sehingga, maka dari itu kita bisa menggunakan pengelamatan secara classless. Dengan classless kita bisa mengoptimalkan penggunaan CIDR. Nah, untuk mengetahui cara penghitungan itu semua, kita bisa belajar tentang ilmu subnetting. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep blok subnet, yang dimana jika kita singgung sebelumnya bahwa blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal pada suatu gedung misalkan yang memiliki 3 lantai. Nah, bisa saja untuk blok subnet pertama kita gunakan pada lantai pertama. Blok subnet kedua kita gunakan pada lantai 2 dan blok subnet ketiga pada lantai 3. Yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IP port delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Yang pertama unicast, yaitu proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, C bekerja dengan cara unicast. Dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Yang kedua, multicast, yaitu proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast. Dari satu host mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Yang ketiga, broadcast, proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama. Dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Akan menyinggung terkait networking device. Jadi, pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah switch dan router terlebih dahulu. Dengan memahami dua networking device ini terlebih dahulu, harapannya insight lebih meningkat pada pengetahuan jaringan komputer kalian. Yang pertama, switch, yaitu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Yang kedua, router, yaitu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Sebelumnya kita telah menyinggung bahwa komunikasi PIN antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu blok subnet yang sama dengan bantuan switch. Dan untuk jumlah port yang tersedia pada switch itu beragam. Umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk komunikasi bisa dilakukan oleh antar kumpulan komputer yang berbeda blok subnet? Maka bisa menggunakan bantuan router, yang kemudian kita lakukan proses routing ke network yang dituju. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.